Gimana Bang itu dengan Yohanes? Bentar, Jordan, kalau mau diskusi yang sopan ya, yang santun ya. Jangan sampai nanti kena blokir. Saya kan ngucapin salam. Boleh, nggak boleh? Nggak boleh, nggak Itu boleh. tidak mengucapkan salam. Kamu tuh kayak ngeledek gitu loh. Lah, bukan meledek. Itu kan Enggak. Nggak boleh, orang Kristen itu nggak boleh mengucapkan salam kepada umat Islam. Masuk neraka nanti. Itu tertulis di kitabmu, nggak boleh. Di mana tertulis? Kalau ada gimana? Di mana? Tunjukin. Kalau ada gimana? Tunjukin dulu di mana. Oke. Jangan Yuk, takia dong. 2 Yohanes 1 nomor 11. Tampilin ayatnya, tampilin. Baca. Tampilin. Baca. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Orang Kristen haram hukumnya menyampaikan salam kepada orang Islam. Tak boleh. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada umat Islam, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Mana Dalilnya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 11. Tampilin di layar lu. Tampilin. 2 Yohanes 1 nomor 10 Saya bacain aja boleh lah. baca. Iya, Tampilin dari dong, ayat iya, 10-nya, Bang. Iya. Dari nomor 10. Iya. Saya tampilin aja deh, nggak apa-apa. Kita ikuti perintah dia. Ya, tampilin. Tapi habis ini Biar nggak tertakia gitu loh. kalau habis ini gue suruh makan ini apa itu namanya? Makan Coba babi. pantat gitu. pendeta. Iya. Gedein, Os. Ya, tunggu. Oke. Gampang. Ya. Malu nggak lu? Jikalau Bang Handi, seorang kecilin dikit, datang agak ke feedback, Bang Handi. Ah? Suara Bang Handi agak feedback dikit, kecilin dikit. Duh. Bacain lah, siapa yang mau baca nih? Nih, baca. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak bisa, Dia. dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi Salam kepadanya. salam. Sebab barang siapa yang memberi salam, maka ia mendapat bagian dari perbuatan yang jahat. Matius 13:50, perbuatan jahat itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau kau mengucapkan salam kepada kami umat Islam, kau akan dilemparkan ke dalam api neraka menurut kitabmu sendiri. Ini firman Tuhan atau jawab? Tidak. Ini firman Tuhan atau dongeng? Hei, ini Tidak firman Tuhan atau seperti dongeng? itu. Ini ada firman seperti Tuhan atau dongeng? Tidak ada seperti itu. Ini firman Tuhan atau dongeng? Nggak ada, ini tertulis sudah di kitabmu, katakan nggak. Itulah kau dikatakan otakmu pecah, otakmu robek. Tertulis di kitabmu, katakan nggak ada. Aduh, ini tertulis jelas di kitab. Tertulis jelas di kitab saudara. Barang siapa kemudian memberikan salam kepada di luar daripada ajaran Kristen, dia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Perbuatan jahat, Matius 13:50, 50, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini firman Tuhan atau firman setan ini? Jawab dulu. Kamu lah, Jun, terserah kamu ya. Bukan terserah saya, ini agamamu. Kok punya agama gitu kali kau, kawan? Pertanyaan saya, ini firman Tuhan atau firman setan? Oke, itu terserah kamu, bebas. Prediksi apa? Ini saya mau tanya soal Pertanyaan saya, diam dulu. Ini pertanyaan saya, jawab dulu. Ini kitabmu 2 Yohanes 1:10-11. Ini firman Tuhan atau firman setan? Jawab. Kalau dia firman Tuhan, maka kau harus mentaati ini. Kalau ini firman Tuhan, kau harus mentaati. Gak boleh kau beri salam. Itu toleransinya tinggi kali memang agama kau. Tidak boleh mengucapkan salam kepada di luar agama Kristen. Toleransinya luar biasa memang. Ini yang dipraktekkan oleh pendiri agamamu ketika datang ke Nusantara ini. Penjajah ini. Gurunda Juma. Kalah udah. Pertanyaan saya loh. Ini kitabmu 2 Yohanes 1 ini firman Tuhan kah? Dongeng kah? Atau apa? Jawab lah, jangan dimit. Ya, makanya jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Ini 2 Yohanes 1 firman Tuhan atau dongeng? Jawab. Makanya Ini kalau membaca manusia Bible. terlalu banyak makan dedak begini dia. Lah, jangan mit lah. Saya mau Makanya sering-sering baca Bible, jangan sering makan babi. Baca Bible, masih mau kau datang besok.
Jangan di-mute lah. Udah dibuang Udah aja ke turunin. neraka ini. Nggak bisa diskusi dia. Kamu ke gereja seperti biasa, buka celana pendeta, colok pantatnya, jilat telunjukmu baik-baik. Nge-report kayaknya. Ustaz Alif, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam. Kata dia, mana datanya? Dikasih data. Ada lagi alasannya. Dasar pemakan babi, tidak pernah Terserah menerima kamu, katanya. kenyataan. Terserah kamu. kamu. Ya, Bang Saragi, lanjut Bang Saragi. Oh ya, tadi di Yohanes 13 ayat 13 di belum abang jawab itu tentang pengakuan Yesus tentang ketuhanannya itu. Yohanes 13. Kamu menyebut aku Rabam Wamaran, dan katamu itu tepat. Jadi jangan dirubah. Kata Yesus itu adalah sudah tepat. Tolong sekali lagi. Yesus mengatakan itu sudah tepat. Aku ini memang guru dan Tuhan. Jangan kau rubah. Please, kata Yesus. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu sudah tepat. Oke? Jangan kau berubah lagi jadi Tuhan. Karena Yesus sudah mengaminkan ucapan Tuhan. Kurios. Kau menyebut aku kurios, dan katamu itu memang sudah tepat. Jangan kau rubah-rubah menjadi teos. Justru dalil ini, Yohanes 13 nomor 13 ini, Yesus menegaskan dirinya bukan Tuhan. Inilah bahayanya kalau orang hanya menggunakan terjemahan. Padahal aslinya di situ adalah kurios. Bahasa Ibrani atau Aramnya adalah maran atau mar. Dan katamu itu sudah tepat memang. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Aku ini guru. Aku ini adalah Tuhan. Jangan kau katakan lagi yang lain. Tuh. Jadi tidak ada unsur ketuhanan mana. Dan pada saat Yesus berkata demikian, Yesus berkata dalam keadaannya dia sebagai manusia. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus berkata demikian, dia manusia. Meskipun Yesus berkata misalnya, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Orang yang berakal tidak akan menuhankan Yesus. Orang yang berfikir tidak akan menyembah Yesus. Kenapa? Karena Yesus sedang menyampaikan firman Tuhannya. Sama seperti Nabi Musa berkata, Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nabi Musa berkata seperti itu. Apakah Bani Israel kemudian menyembah Nabi Musa? Tidak. Kenapa? Karena Bani Israel paham betul kalau Nabi Musa itu adalah duta, dia adalah wakil, dia adalah rasul, dia adalah kurir Tuhan yang diutus untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Mesir. Jadi kalau Yesus berkata akulah Tuhan, itu bukan berarti dia Tuhan. Akulah pencipta, itu bukan berarti Yesus pencipta. Bukan. Yesus sedang mengucapkan firman Tuhan yang menjadi jatah Yesus untuk diajarkan kepada Bani Israel. Yohanes 12:49, aku Yesus manusia, tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kalau Tuhanku memerintahkan, Yesus, ya paman, sampaikan kepada dunia bahwa engkau adalah Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah Tuhan, tak ada Tuhan selain daripada aku. Maka orang berakal apakah akan menyembah Yesus? Menganggap Yesus Tuhan? Tidak, Cahayu. Kenapa? Yesus wakil Tuhan. Dia adalah Kristus. Dia adalah Mesias. Dia adalah jalan. Sebagai jalan, dia adalah petunjuk. Mengarahkan orang kiri, kanan, atas, bawah untuk sampai kepada Tuhan yang betul.
Justru karena itulah ucapan Yesus, semakin dia mengatakan dirinya Tuhan, Tuhan, akulah Tuhan, akulah Tuhan, semakin orang berakal tidak mempertuhankan dirinya. Kenapa? Karena Yesus kapasitasnya adalah wakil Tuhan. Dia adalah Rasulullah yang diberi tugas untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel. Seibarat kata, saya berkata kepada saudara, aku ini adalah Bang Suma. Tak ada manusia yang seganteng saya di Makassar. Akulah manusia yang paling ganteng di Makassar satu-satunya. Nah, saya nih yang berkata seperti itu. Yang Anda dengarkan itu adalah HP. Kalau Anda tidak berotak, atau Anda tidak berpikir, atau Anda tidak berakal, maka Anda akan berbicara kepada tetangga Anda. Hei teman-teman, ya paman, kamu pernah dengar nama Bang Suma enggak? Yes, ini loh dia. Ternyata Bang Suma itu ini HP Samsung. Walah, Bang Juma kena report. Tadi ada pemberitahuan si report. Tolong teman-teman dibantu tab-tab layarnya ya teman-teman ya, biar komalnya kuat dan akun narasumber juga kuat. Ini Aimi Muslim apa Kristen Aimi? Moderator, tolong ditertibkan kalau nggak ada suara, takutnya nge-report. Ustaz Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz Alif hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Baru menyimak, lanjut. Ya, saya menunggu dari pihak Kristen berbicara. Ya. Lanjut Gurunda, kena Silakan. tombak sekali ini. Baru 1 akun, belum 9 akun. Ya Bang. Tapi gini loh, semakin kalian meripot Bang Yuma, itu artinya kuping Anda yang kepanasan. Tapi mati 1, tumbuh 10. Bangkit di hari pertama itu juga. Ya Bang Rohman dibuka mic-nya. Oh, udah datang lagi. Bangkit. Bangkit lagi. Kalah. Ini apa? Yesus kalah ya. Cepat banget Bang Zuma naiknya. Akun utama lagi yang dimakan sama Romawi di bawah. Aduh, benar-benarlah kalian ini kurang kerjaan. Sampai di mana tadi? Nah, jadi semakin Yesus Anda katakan dirinya, mengajarkan dirinya Tuhan, akulah Tuhan, akulah Tuhan, semakin diyakini oleh orang berakal bahwa orang ini betul-betul adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan manusia, Yesus manusia. Nah, jabatan paling tinggi untuk Yesus yang adalah manusia adalah Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, Yesus di situ dikenal sebagai apa? Utusan. Di luar daripada pengenalan itu pasti neraka. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kalian tidak memperoleh hidup kekal. Kenapa bisa tidak memperoleh hidup kekal? Karena Anda mentuhankan Yesus, padahal Yesus harus dikenal hanya sebagai utusan saja. Demikian. Lanjut teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan. Dinda Alif. Siap, Silakan deh. Gurunda. Enggak, Tugas siap, saya ya. lanjut. Sorry. Ya Bang Sarak, silakan dibuka mute-nya Bang Sarak. Ketinggalan Gi. Bang Sarak Gi. Ya, Pak Saragi, silakan dilanjut Pak diskusinya. Bertanya sepuasnya ya Ustaz Alif. Bang Saragi dibuka mic-nya Bang. Lagi mikir dia. Bang Saragi. Ternyata Cuma benar. tadi saya tertarik aja begitu Gurunda bilang bahwa awalnya itu nama kitabnya itu anonim, tidak ada nama. Begitu kita buka sumber yang bisa diuji kredibilitasnya memang benar. Keempat nama kitabnya itu yang atas nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu awalnya sejarahnya anonim itu. Hanya ditambahkan lagi menurut Matius, menurut Lukas dan seterusnya. Mantap.
Itu diakui memang. Ya, Bang Sarat, silakan. Ini mengenai kitab suci. Kenapa kitab suci umat Islam kenapa tidak sekalian aja diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu, terus ajan-ajan itu juga langsung diterjemahkan bahasa Indonesia gitu, biar orang-orang bisa mengerti lah itu kitab sucinya. Tapi kenapa harus berbahasa Arab? Iya, pertanyaan yang baik. Kenapa harus bahasa Arab? Karena Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Kalau yang menjaga BRIMOB, menjaga Kopassus, TNI, Angkatan Darat, dan seterusnya, masa pensiun, tidak lagi. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang berjanji untuk menjaga, tak ada kekuatan di atas muka bumi ini kemudian yang mampu untuk mengalahkan itu. Harusnya kalau Anda berpikir, saudara, kenapa Al-Quran ini kok murni? Masih menggunakan bahasa yang ori. Ada apa dengan Al-Quran? Oh, ternyata kitab suci Al-Quran oleh Tuhan yang memfirmankan atau yang mewahyukannya berjanji akan menjaganya. Pantasan aja sudah 1400 tahun Al-Quran itu kemudian masih terjaga keasliannya. Bagaimana dengan terjemah? Al-Quran bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang berkata, Rabbuna, Tuhan kami, Allah adalah Allah. Summa, kemudian, istaqamu, teguh. Tidak akan kemudian ingkar dari ucapannya. Teguh, bisa diterjemahkan. Bisa. Hebatnya Al-Quran, ada terjemahan, ada juga aslinya. Coba. Mau diterjemahkan ke bahasa manapun bisa Al-Quran itu. Kapanpun bisa diterjemahkan. Dan Al-Quran tidak bisa direvisi, Al-Quran tidak bisa dikoreksi. Yang direvisi dan dikoreksi itu hanya terjemahan. Kenapa? Karena terjemahan itu bukan firman Tuhan. Lah, kitabnya Kristen cuma terjemahan. Ya memang. Makanya saya katakan, kitabnya orang Kristen itu bukan firman Tuhan. Bahkan sabda Yesus pun bukan. Terjemahan-terjemahan dari tulisan-tulisan yang dituliskan kemudian manuskrip tertua abad pertama. Jadi bukan firman Tuhan Bible itu, bukan. Juga bukan sabda Yesus, bukan juga. Tetapi terjemahan. Entah itu betul terjemahan sabda Yesus, entah itu betul terjemahan firman Tuhan, tidak ada yang bisa memastikan itu. Kenapa bisa? Karena Yesus tidak mengenal penulisnya. Itu jelas itu. Nah, sedangkan Al-Quran, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sampai kapanpun ayat ini tidak akan pernah berubah sedikit pun. Kenapa dia dipertahankan original teksnya? Karena Al-Quran itu datang bukan hanya sekelompok orang, untuk sekelompok orang. Karena setelah Al-Quran tidak akan ada lagi diwahyukan kitab manapun. Karena Al-Quran ini sudah sempurnakan. Hukum-hukumnya, ketetapannya, semuanya sudah lengkap di dalamnya. Tak ada lagi yang dibutuhkan oleh manusia yang kurang dalam Al-Quran. Justru yang ada di dalam Al-Quran belum semuanya bisa diurai oleh manusia. Masih ada di dalam Al-Quran yang belum diurai. Begitu manusia datang 50 tahun kemudian semakin canggih, semakin modern, maka akan semakin terungkap isi Al-Quran. 50 tahun kemudian ada temuan baru, baru kita tersadarkan, ini kan sudah di Al-Quran 1450 tahun silam. 50 tahun berikutnya 1500 tahun sudah diajarkan yang dari 1500 tahun yang silam. 1500 sudah diajarkan masa silam, kemudian Al-Quran sudah menguraikan itu.
Kok turun? Kepental kali Kan ini. pada Suaranya putus-putus Gurunda. Cek Gurunda. Quranul Karim. Suaranya putus-putus Bang Zuma. Ya, orangnya putus juga lari. Ini FJR. Syukran, Akhi Syakir Zezan, barakallahu fik. Bang VJR, Islam atau Kristen, dibuka mic-nya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adabnya Islam itu indah kali kan? Ada yang mau ditanyakan Bang? Silakan. Iya, ini terkait pertanyaan yang tadi juga. Langsung muncul pertanyaan juga di pikiranku tiba-tiba gitu. Pertanyaannya gini Gurunda. Kan Al-Quran juga pernah direvisi terjemahannya kan gitu. Karena bahasa itu bisa berubah sesuai zaman. Dan aku heran bahasa Arab ini kan di Al-Quran ini apakah memang nggak berubah sepanjang zaman gitu Gurunda? Ya, Al-Quran ini berubah kemudian. Kalau bahasa Arab mau berubah mungkin saja. Bahasa Arab itu berubah bisa jadi. Tapi bahasa Quran nggak bisa. Nggak ada yang bisa merubah bahasa Quran. Kalau bahasa Arab boleh jadi berubah. Bahasa Arab loh ya. Tapi bahasa Quran yang adalah kalamullah itu tidak akan pernah bisa berubah sampai hari kiamat itu datang. Nggak ada. Seperti itu, Bung. Oke, siap Gurunda. Makasih banyak. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sama yang ini adabnya beda Gurunda. Ini ada Paulus nih. Ah, ini mah pengikut setan ini. Setannya yang kuat di dalamnya. Kita usir setannya. Jordan. Kalau Jordan ini sama seperti Paulus. Paulus diceritakan di dalam Matius 12:43 sampai nomor 50. Paulus itu kerasukan 8 kali. 8 sungai, 8 sumur, 8 kali. Biarin, jangan di-kick dulu si Jordannya, biarin. Biar nggak ngantuk. Kalau sebelum. Nah, ini di dalam Matius 12 nomor 43 45 jelas Paulus itu kerasukan 8 setan. Sama seperti pengikutnya Jordan. Sama Jordan pengikut Paulus. Selamat malam. 8 setan di dalam dirinya. Nah, itu pengikut Paulus itu gitu. Assalamualaikum, selamat malam. Tidak bisa orang kafir itu beri salam. Dia akan jadi orang neraka berdasarkan 2 nomor 10 nomor 11. Gak boleh orang kafir itu beri salam, gak boleh. Gak boleh, tegakkan dulu kitabmu. Betul nggak di kitabmu itu dilarang beri salam? Benar nggak di kitabmu? Ketinggian materimu, ketinggian otakmu nggak ada untuk sampai ke sana. Jawab dulu pertanyaan saya. Betul tidak di kitabmu itu dilarang mengucapkan salam kepada di luar Kristen? Betul nggak? Jawab itu dulu. Kalau kau sudah jawab, baru kau bisa bertanya. Seperti ini bunyinya. Gak ada, itu ilmunya terlalu tinggi bagimu. Kau itu anak TK, seperti anak TK yang membaca buku kedokteran, baru lihat sampulnya langsung buka praktek. Gak boleh. Gak boleh. Kau pelajari dulu 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11. Apakah ini firman Tuhan? Atau ini hanya cerita-cerita kosong? Silakan jawab. Nggak ditendang itu, pergi sendiri. Benar. Terlalu tinggi materinya, orang tidak ada otaknya bertanya Quran. Mana? Mau mengolok-ngolok Al-Quran gitu maksudnya. Cakar juga matamu nanti. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin. Saya Silakan. dengerin aja. Senang saya. Masya Allah. Islam bang? Islam dong. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bang. Amin, amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Kok mualaf kapan kok? Kok udah lama mualafnya kok? Udah. Iya.
Koko bikin lugi oh ya. Tanya Baya. Pak Andi kan udah tahu. Ya sudah. Saya dari Islam, dari Cina Islam dari dulunya, dari Uighur. Oh ya sudah lupa ya. Iya. Iya. Saya pernah cerita kan. Jadi di Cina itu kan ada desa yang mayoritasnya Islam semuanya tuh. Saya dari situ, kakek moyang saya. Oh, Laksamana Cheng Hong ya? Iya, Cheng Ho yang di Semarang. Sahabat tuh. Juan Haka, syukran. Cheng Hong dari Cheng Hong, Panglima Cheng Hong. Cheng Ho. Kok Cheng Ho? Cheng Ho. Jadi di Cina itu bukannya komunis semua, bukan ada. Kalau Uighur itu kan perpaduan antara Pakistan juga ada di situ. Jadi matanya doang yang sipit, hidungnya mancung-mancung. Iya. Kayak aku dong, Bang ya. Kayak aku dong. Iya. Bang Juma Makasih. Terganteng ke Makassar. Makasih Bang. Mau tak kirimin nomor rekeningku? Nanti ke Makassar ya kok. Oh kan di Babel. Tapi udah bergabung sama Api Babel udah. Oh. Belum. Di daerah mana sih? Hubungi HP saya kok nanti Hubungi HP saya kok nanti saya masukkan di grup ini Babel. Gurunda kena lagi. Kena tombak Romawi lagi. Waduh. Saya seringnya ke Jakarta sih. Maksud saya Koko hubungi HP saya, nanti saya masukkan Koko di grup WA-nya Babel. Aduh, 2 akun nih Gurunda kena. Tapi saya lama di Bogor loh. Koko mah. Di Bogor mesantren dulu dimasukin sama apa saya. Cigombong. Babakan. Koko dibilangin mah kadang-kadang ya si Koko ya. Ya. Saya masukkan di grup WA-nya Babel biar Koko aktif di situ. Oh iya. Ya, ini suaranya kecil bener. Waduh, memang kecil suaraku. Kecil, lembut. Kecil ini, benar dah? Enggak. Lembut, halus, enak. Ini kayaknya si Jordan nih yang report ini. Coba moderator diblokir aja si Jordan, moderator. Ini kayaknya si Jordan nih. 2 kali naik Iya, si Jordan, tadi ada yang 2 kali kena. Ada yang report tadi. Kalau di atas diam aja tuh berarti nge-report dia. Dua. Saya ngomong. Kenapa? Yang di atas diam aja nge-report katanya. Jadi takut saya ngomong Pak. Yang oten. Enggak. Kalau Bang Ali kan Muslim. Ya udah nih, disambut dulu yang baru hadir nih. Ya lanjut. Belo atau Bang Mo? Bang Moi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Andi. Ini Bang mau tanya tentang ilmu akhir zaman. Kenapa akhir zaman Bang? Enggak, ini kan nanti ada Al-Masih palsu atau Dajjal ya. Setelah kebangkitan Dajjal nanti Nabi Isa akan muncul ya. Terus setelah Nabi Isa muncul akan memberitakan kebenaran agama atau Islam. Nah, apakah setelah munculnya Nabi Isa itu akan menjadi Islam semua atau bagaimana? Nabi Isa kan, Ustaz, kenapa jadi begini sih Ustaz? Jawab. Baik, terima kasih. Pada masa nanti Nabi Isa alaihissalam datang itu kan sholat di belakang Imam Mahdi, lalu beliau ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Banyak juga nanti yang tidak beriman, yaitu kalangan dari Ya'juj dan Ma'juj, kan gitu ya.
Nah, di situ sehingga mereka semua Nabi Isa berdoa kepada Allah agar mereka itu dihabiskan di muka bumi ini alias dimatikan gitu. Setelah itu nanti semua orang beriman kepada Allah ya, karena adanya Nabi Isa alaihissalam memakmurkan bumi ini sehingga umat manusia waktu itu tidak ada lagi orang yang menerima zakat karena semuanya dimakmurkan, menjalankan syariat dan seterusnya. Nah, nanti ada masanya Nabi Isa diwafatkan, baru kembali orang itu kembali kepada kemusyrikan dan sebagainya. Nah, pada masa itu baru terjadi kiamat. Orangnya udah nggak ada. Ya gitu, terima kasih. Ini Bang Riko, sebelum ada diskusi, silakan Bang Riko kalau mau promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya teman-teman sekalian dari atas sampai bawah. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Saya sedang berjualan aneka cemilan. Bang Ogi, terima kasih udah pesen. Ada pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, pastel mak mini abon tenggiri, kerupuk tenggiri, peletek cumi, stik cumi, terasi Bangka Belitung juga ada ya. Silakan teman-teman yang mau mengorder bantu kami, langsung ke WhatsApp kami, ada di akun kami ini di bio-nya. Kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung mulai layan parcel cepat JNT ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Insya Allah amanah dan halal. Tambahin dikit dong Ustadz. Ya, Ustadz Ali, silakan ditambahkan Ustadz Ali. Ya, yang ingin memesan langsung klik bio-nya, profilnya dan hubungi langsung Bang Riko karena produk akan dibuat sesuai dengan pesanan jadi lebih fresh gitu ya. Silakan. Iya. Terima kasih. Juga Bang Ustadz, Pak Ustadz tambahin yang mau ngasih para debater juga. Ya, yang mau ngasih para keikhlasan itu aja nanti. Nanti yang mau Bang Riko langsung. Yang mau ngasih para debater langsung hubungi para debater. Gitu Terima ya. kasih ya semua, terima kasih. Saya turun lagi ke bawah. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya doakan semoga sehat selalu kalian semua di sini. Semoga panjang umurnya, murah rezekinya, dan dimudahkan urusan kalian semua ya. Terima kasih, itu hanya itu doa kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Regar. Selamat malam Bang Regar. Bang Legar. Bang Legar. Jangan lupa ya teman-teman, bentar lagi tanggal 24-25 Desember rencana kita pusatkan di Bolangi, Sulawesi Selatan, Rumah Hobbit binaannya Bang Juma. Teman-teman yang ingin menghadiri langsung peringatan Hari Mualaf Sedunia silahkan merapat, gratis. Di sana banyak kajian-kajian nanti, bertemu para mualaf, para guru-guru kita. Tidur di tenda bareng-bareng atau tidur di Rumah Hobbit bisa. Ada rumput hijau, pohon-pohonnya banyak rindang, terus ada kolam renang, ada masjid, ada panggung, ada aula. Silakan yang mau bergabung. Kalau nggak bisa bergabung, ingin berpartisipasi, bisa juga Anda mengirimkan berasnya 2 ton, merica 2 ton, cabai 2 ton, bawang merah, bawang putih. Kita tunggu. Wanjay. Kebanyakan bawanya gimana Mbak YNT, WA ke Akang ya, nomornya hilang. Kemarin HP-nya kena restart, semua nomor hilang. Jadi mulai dari lagi itu HP. Kalau nggak sempat, ya mentahannya boleh. Lumayan lah biar bisa bantu-bantu apa itu namanya, tiketing. Nah gitu ya. Tiket mahal loh, harus kali-kali ada yang ingin membantu meringankan gitu.
Ya, Anda bisa TF ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Kalau kata si Bang Riko, tambahin dikit Bang, kayak gitu. Tambahin tat. Yang mana? Ya, yang ingin turut hadir di acara nanti, aku baru dibaca. sorry. Hari Mualaf ya. Oke, alhamdulillah nanti akan diselenggarakan juga ya. Bagaimana kita di momen yang paling menyenangkan untuk para mualaf, karena beliau yang selama ini di bulan Desember sering menyembah sesuatu yang tidak jelas kemana arahnya dan sebagainya. Alhamdulillah mereka kembali kepada fitrahnya sehingga menjadi seorang mukmin dan muslim, dan mereka akan mengadakan acara, dan kita terutama ya dari kita Yayasan Apologet Islam Indonesia akan mengadakan Hari Mualaf Sedunia di tanggal 24 dan 25 Desember di Makassar gitu. Tentu acara ini mengajak semua kita sama-sama untuk mendukung, mensukseskan, bagaimana kita mendengarkan juga nanti kisah-kisah dari para mualaf dan tausiah dari para guru untuk para mualaf dan sebagainya untuk menguatkan iman kita. Bagi yang ingin turut berkontribusi dalam acara ini, silahkan hubungi atau langsung ketik nomor yang tadi sudah disebutkan di Bank BTN atas nama Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya berapa tadi Bang Andi? Bang Andi. 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ya, itu nomornya ya. 401 3000 17 173. Oke, ada yang baru naik, silakan. Ada ini keluarga Simanung Khalid. Tadi aku dengar tadi tentang si Juma, tentang 25 Desember tadi. Kemana si Jumanya? Kenapa? 25 Desember siapa yang lahir? Kenapa? Santai bro. Itu udah beberapa kali kan naik ke sini, santai aja. Santai. Jadi yang udah abang buatnya tanggal 25 Desember Hari Mualaf Sedunia? Iya betul, karena alasannya adalah tadinya ini teman-teman mualaf ini waktu dia 25 Desember itu dia memperingati hari lahirnya Tuhan mereka. Tapi setelah mereka ini pada belajar, ternyata baru menyadari ternyata tidak ada Tuhan yang lahir di tanggal itu. Makanya mereka meninggalkan itu. Kata mereka ya setelah saya lagi ngomong. Bisa nggak sih? Lanjut bang, lanjutkan, tenang aja bang. Selesai dulu saya, diresapi, kalau nggak ada daya memori ditulis. Nah, nanti Anda memberikan kantor balik kan begitu. Saya ulang lagi ya. Jadi berdasarkan pengalaman para mualaf, tadinya waktu dia masih menjadi Kristen, dia memperingati hari lahirnya Tuhan mereka di 25 Desember. Betul. Tapi setelah mereka mempelajari dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ternyata di Bible tidak ada tanggal 25 Desember Tuhan lahir. Kemudian dia nanya ke pendetanya. Pendetanya juga jawabnya muter-muter, enggak karu-karuan, melilit-lilit. Akhirnya para mualaf memutuskan, saya keluar dari Kristen dan tidak akan pernah memperingati hari lahirnya Tuhan, tapi saya memperingati hari lahirnya saya mualaf di tanggal 25 Desember. Kira-kira begitu. Oh gitu bang ya. Ini ada gurundanya nih. Manu Khalid. Lu biasanya santai lu diskusi biasa santai, kenapa sekarang jadi kejang-kejang? Bukan, biar agak-agak apa? Ya tapi jangan kasar ya. Kalau kasar gua sembunyi blok ginjal lu, gua isek ginjal lu ya. Gua isek ginjal aja. Gurunda, assalamualaikum. Habis 2 akun Gurunda. Solusinya gimana? Wah. Bingung. Coba di reset lagi emailnya. Oh, Mas Hadi.
Bocor, Iya. bocor itu bocor. Bocor ini BNI-nya error. Bunda, Iya, gimana? ada yang keberatan. Kenapa itu Bang Juma mau merayakan Hari Mualaf sedunia? Sedangkan Iya, kan suka-suka itu perayaan gue, gimana? Tuhannya. Jawabannya Suka-suka gue. Untung orang-orang Romawi juga nggak protes. Kenapa itu orang Kristen memperingati hari kelahiran Dewa Matahari kita? Nah, gimana dong? Salah itu Juma. Kenapa bisa? Salah. Apa Jadi gini, alasannya? Apa alasannya salah? sekarang aku tanya Bang Juma dulu. Itu perayaan yang Bang Juma bilang tadi, hari kelahiran Dewa Matahari itu tahun berapa? Kan begitu. Kok jadi tahun? Tahun berapa? Hah? Kok jadi tahun? Maksud Kok jadi tahun? tahun berapa itu dimulai? Tahu nggak Bang Juma itu? Kenapa? Coba. Kenapa? Maksudnya Ya apa? gini, artinya bahwasanya perayaan 25 Desember itu telah dirayakan oleh Kristen Koptik ya di Mesir sejak mulai tahun 189. Tahun 189 itu sudah dirayakan dan itu tadi pada 25 Desember ya di 25 Aurelian itu Kaisar Romawi itu dirayakannya Dewa Matahari itu, mereka merayakan dewa pagan itu menyamakan ke 25 Desember itu tahun 274 Masehi. Jadi batal kalau Bang Juma mengatakan bahwa orang Kristen meniru daripada pagan Romawi. Kenapa? Karena pada tahun 189 pun ya dokumennya itu sudah membuktikan bahwa ini sudah dirayakan 189. Sementara awal mula perayaan pagan Romawi itu 274 Masehi. Kan tidak sinkron. Ya, Yesus sendiri lahir tanggal berapa? Yesus sendiri lahir menurut Bapak Gereja dan perhitungan daripada kalender Masehinya ini, kalender Ibrani itu pada tanggal dianggap Bapak Gereja itu 25 Desember. Dari mana datanya? Oh, datanya tentu dari perhitungan daripada yang ada di Alkitab. Ya, coba tunjukkan. Jadi kenapa kan ada semua datanya di Alkitab Bang Juma ini? Ya, silakan. Lukas 1 ayat 26. Hah? Jadi gini. Pada bulan Juni. Bulan 6 itu. Pada bulan Juni ditambah 9 bulan artinya 15 bulan jatuh pada bulan Maret. Jadi dengar Lukas 1 ayat 5 dan seterusnya, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini sebagai kerangka acuan dasar daripada naiknya lagi pemberitahuan Gabriel kepada Maria dalam bulan yang ke-6. Jadi begitu dia. Jadi sesuai dengan ini Lukas 1 ini, karena di sini ada juga kalendernya, artinya bukanlah semacam tebak-tebak buah manggis. Di Lukas 1 ayat 5 dan seterusnya ini, coba lihat ini ya, pada ayat yang ke-10, ini dia Lukas 1 ayat yang 10. Nah, sementara itu seluruh umat Israel berkumpul di luar dan sembahyang. Ya, waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan, berarti ada upacara di sini. Jadi upacara pembakaran ukupan ini sesuai dengan data, dia ini adalah upacara pendamaian yang dilaksanakan sekali setahun. Pada saat itu, bapaknya si Yohanes Pembaptis ini, yaitu si Zakaria, masuk sebagai imam besar yang sangat sakral, yang mana hanya dilakukan sekali setahun. Ini sebagai kerangka keberangkatan bulan. Ini adalah pesta Yom Kippur sesuai dengan pesta Yahudi. Salah, bukan Yom Kippur, Yom Kifur. Yom Kippur. Aduh. Bang Andi izin. Bang Andi WA-in dong nomor rekening MMCI. Dia peranakan India soalnya, Bang.
Oh, Nah, Yom Yom Kippur. Nah, sekarang kalaupun salah pun situ dia, jangan kau bentar, salahkan. Pak Handi. Tolong Karena kau WA-in baca, nomor karena rekening kau hafal MNTI dikit ke saya. apa? Siapa nih si Kang Handi nih ya? Kalian ini kan gaya hafal gaya kalian. Kalau udah pinter hafal udah hebat kali macam di atas langit. Nah, lanjut lagi kita ya. Artinya cuma gini Juma, kalau kau ngeplekok-plekokin Juma, nggak usah kayak gini apanya. Jadi coba kau terangkanlah Juma. Ketawa-ketawa aja kau. Ada lucu ini, lucu. Yesusnya lahir tanggal berapa? Tanggal 25 Desember, Bos. Di Yom Kippur. Di mana tertulis? Di Yom Kippur, Di Yom Yom Kippur, Kippur. lihat aku terangkan lagi. Yom Kippur. Gini. Sekarang Yom Kippur. Lanjut lagi kita ya. Ini aku juga cari data juga artinya. Si Khalid ini lucu Gurunda dia juga. Jadi, 6 bulan kemudian, ya, pada bulan yang kemudian, artinya setelah bulan yang kedatangan malaikat menemui Zakaria itu, ya, jadi dia pada 6 bulan kemudian, setelah itu dianggap dia pada bulan September. 6 bulan setelah September, dia bulan Maret, ya. Pada bulan Maret, malaikat Gabriel menemui Maria pada bulan Maret. Nah, dianggap setelah bulan Maret, 9 bulan mengandung setelah bulan Maret, itu Maria mengandung pada bulan Maret. Karena pada bulan ke-6 itu setelah Yom Kippur itu, 6 bulan setelah Maret, itu dia bulan 12 atau bulan Desember. Jadi, kenapa kalian batalkan bulan Desember? Menderita kau kan? Pakai aja. Ini Bos. Si Khalid ini. Sekarang gini. Kalian paksa Muter-muter berbusa nggak ada endingnya. Endingnya Yom Kippur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Ade. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya salah. Yom Kippur. Lah kalian langsung kalau kami bilang salam sejahtera, enggak kalian sahut juga salam sejahtera. Iya dah, terserah lu deh. Udahlah. Waalaikumsalam. Pada bulan Juni. Terus kalian kalau dulu bulan Juni. Oh enggak, bulan beda. Bulan ditambah Juni 9 bulan jadi 15 bulan. Alah, jadi kau bulan 3 kau. Yom Kippur. Enggak, Kak. Jadi kalau pada bulan hari raya perayaan yang Kippur itu kan dia di bulan dia katanya ya, data yang ku tahu ini, yang ku baca tadi, ku cari juga datanya sekitar bulan September. Artinya jangan juga kalau memang nggak betul ya nggak betul, kalau betul gitu aja prinsipnya. Artinya benarkah memang Natal itu ngikut-ngikut perayaan Dewa Matahari? Tentu kita kalibrasi. 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 Nggak apa-apa, disejajarkan aja dia. Kalau memang benar, kalau salah, artinya bukan karena bohong-bohongan. Kita nggak tipe-tipe orang bohong, gitu. Itu kenapa saat ini? Ngomong Yom Kippur apa Yom Kippur sih, Khalid? Terserah kau lah. Yom kupur nikmat ya. ada kupur nikmat di kan rumah kan. Aduh hancur bah. Kayak mana? Khalid. Kalian siksa lagi apa itu tanggal 20 Desember itu? Iya, tanggal lahirnya Yesus mana? Udah lah, tanggal 25 Desember itu mana? Buktinya mana? Mana Bang? Ini Dewa Matahari ini. Ini Dewa Matahari. Yang menyatakannya memang kalau di Alkitab Juma. Kalau real, kalau tanggal 25 realnya itu memang nggak tertulis di Alkitab. Tetapi di dokumen kitab Koptik ada nih dia, Koptik Didaskalia Apostolum
Ini dia sekitar tahun 189. Ini dinyatakan. Nah, ini dia dikatakan ini aku baca-baca tadi. Sudah ada dia tahun 189. Jadi sementara perayaan Dewa Matahari itu 274. Jadi di mana salahnya ini? Itunya dia. Ya, mana tanggalnya? Kalau kau minta tanggal real, di Alkitab nggak tertulis memang di Alkitab langsung dia itu. Aku pun nggak berani juga ngarang-ngarang. Tetapi duluan itu dirayakan oleh Gereja Koptik tahun 189 pun sudah dirayakan Juma. Duluan daripada perayaan Dewa Matahari. Itunya maksudnya. Mana ada? Ku tanya dulu kau, perayaan Dewa Matahari 25 Desember itu tahun berapa startnya itu? Tanya dulu, Dewa Horus itu kapan diimani? Sebelum Masehi atau setelah Masehi? Bukan, perayaan 25 Desembernya ini jadi perkara. Ya itu dia makanya. Jadi kan itu startnya itu 274 Masehi, Bos. Jangan kau ngarang-ngarang. Gimana ceritanya? Dewa Horus itu diimani oleh Romawi kuno. Gimana dong? Kaisar Aurelius itu yang menciptakan awal kali perayaan itu tahun 274. Jadi Dewa Horus ini belakangan muncul. Itu Dewa Horus tuh nggak ada dibilangin itu. Mana ada? Ada karang-karang itu. Kok jadi yang karang-karang? menciptakan itu Juma Kaisar Aurelius. Kaisar Aurelius itu hidup 274 Masehi dia hidup. Ya, terus Dewa Horusnya? Jadi kalau Dewa Horus nggak tahu menau, perayaan itu dimulai 274 Masehi, itu maksudku. Betul. Gitu. Jadi aku pun kalau memang nggak benar ini, perhitungannya tidak benar dan datanya tidak ada, maka benar kalian. Tapi kalau Jadi memang datanya ada, Yom Kippur itu tanggal berapa, Khalid? Ya apa? Yom Kippur itu tanggal berapa? Ya nggak tau lah, kopar kapir lah jadinya itu. Tanyalah yang sering kapir ini. Alah tahe. Memang kalian ini banyak kali lah kalian klaim ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Iya, Dewa Matahari kutanya. Sorry, Dewa Yesusmu itu, Dewa Yesus itu kapan lahir? Oh, sorry bos, Yesus itu Tuhan bos. Yang kau bilang dewa. Mana ada tertulis Tuhan Yesus? Nah ini Dewa Matahari. Ini Dewa Matahari nih. Ini sebelum Masehi ini. Mana Dewa Matahari? Nanti Al-Alat, Al-Uzza itu dewa bulan. Udah mulai Kang Juma. Udah mulai ini nih sebelum Masehi. Saya buktikan ini sebelum Masehi ya. Nah ini nih. Ini nah, coba di mana situ Megaloman dibuat 25 Desember sebelum Masehi dirayakan Megaloman. Masehi ini. Jangan pandai-pandian kau. Emang ini menurutmu di mana bos? Mana bos? Ini kuil-kuil yang menjadi gereja. Ya, kuilnya bisalah. Mana tertulis 25 Desembernya? Iya, ini udah kita cocokkan ke kalender Mesir, boleh juga. Ini udah jadi gereja ini. Ini udah jadi gereja. Berarti duluan gereja. Tahun berapa itu, Pak Cik? Tahun berapa itu? Ini sebelum ada Kristen ini. Mana? Itu kan gambar yang kau tunjukkan macam orang pauk kau. Itu kan gambar aja itu. Mana data tanggal atau kalender? Simbol iya, yang indah pada bagian sekarang gini, kau Megaloman di mana kita sinkronkan kalender Mesir, kalender Ibrani dengan kalender apa? Ini di katedral. Kalender sekarang modern. Aduh, kamu ini nih, Paskah nih. Kamu ini satu koma ini kau macam orang pauk. Mana kok kita kalibrasi? Bisa diam dulu nggak? Bisa diam dulu nggak? Jangan serius, Bang. Sama si Yom Kippur ini jangan serius. Bisa diam dulu nggak? Bisa diam dulu nggak? Saya mau baca. Iya, diam pun aku. Paskah dirayakan hari Minggu pertama mengikuti bulan purnama yang jatuh atau mengikuti equinox musim semi. Atau bahwa hari Natal. Tapi sebelumnya terbitan siapa penulisnya? Jangan dipotong dulu. Hari Natal adalah hari pertama titik balik penulisnya matahari dulu. Itu teruji nggak penulisnya itu? Terpercaya nggak? Siapa pengarangnya? Ya Allah, ini pengarangnya nih. Siapa? Jonathan Black.
Jonathan Black. Kita kayak macam nggak beres itu kitabnya, simbol-simbol iblis buat itu. Lanjut. Ini simbol-simbol ini ada di gereja loh. Ini di gereja loh. Teruskan. Berarti ini simbol iblis. Ini simbol iblis. Teruskanlah, kau banyak kali cerita. Tanya berarti ini simbol iblis. Kita kalibrasi nanti, tenanglah kau. Enggak, saya tanya berarti kamu ngakui ini simbol iblis. Ini ada di gereja loh. Lanjutlah dulu biar kita kalibrasi. Kita sekarang menentukan 25 Desember ini sekarang. Kamu jawab dulu. Ini simbol-simbol iblis. Lanjutlah dulu dibilang tadi banyak kali pertanyaan. Ini yang di atas dengar, yang di bawah dengar. Dia ngomong tentang simbol iblis. Kamu akuin nggak ini simbol iblis? Akuin dulu. Nggak jelas, ada kalajengking situ. Iya, ini kan simbol iblis, betul? Nggak tahu lah, nggak jelas pula gambarnya. Wah, kamu mengakui tadi itu simbol-simbol iblis kan? Ini ada kayaknya, nggak semua itu simbol keras. Simbol apa tuh? Nggak ngerti aku macam-macam simbol apa semua itu. Nggak ngerti aku simbol-simbol apa itu. Nah ini ada, ini nih simbol-simbol astronomis yang indah pada bagian. Astronominya berarti kepala kambing ada ya, nggak simbol-simbol kekristenan itu. Ini kan simbol-simbol itu. Nah, teruskanlah biar kita kalibrasi apanya. Ini ada di bagian luar katedral. Coba. Dengerin dulu. Katedral itu apa? Katedral itu tempat macam orang Katoliknya, itu tempat ibadahnya. Berarti itu simbol iblis. Nah, lanjutkanlah sekarang konfirmasi dan 25 Desember itu. Kau banyak kali pertanyaanmu. Sekarang aku mau buktikan 25 Desember itu pagan. Cobalah. Saya tanya, ini. Dan datanya di bawah tahun 189. Ini menurutmu ini Yesus bukan? Karena ini jangan tunjukkan sama aku gambar-gambar megaloman. Kalibrasi tanggal itu bahwa di bawah 189 telah ada 25 Desember itu maksudku. Jangan tunjukkan aku gambar-gambar. Ini lukisan yang ada di gereja ini. Memang tolonglah. Ya kan? Ini digambarkan dengan Yesus. Nah, setelah saya baca gambar-gambar lukisan gambar orang Kristennya itu. Lukisan Apollo dari sebuah ukiran Romawi dalam dunia kuno dewa matahari. Dewa matahari. Okay. Nah, dewa matahari ini ditransfer ke gereja Kristen. Ini ada di gereja ini. Iya. Gambar-gambar itu. Gininya megaloman. Termasuk ini. Tadi kamu mengakui bahwa ini ada di Katolik. Tunjukkanlah katedral. Bahwa perayaan 25 Desember itu telah ada di bawah tahun 189. Biar batal data ini. Coba Bang Juma. Ya, tapi lu jangan ngeyel kali. Gimana? Enggak, artinya tunjukkan sebuah data bahwa perayaan lu dengerin dulu, nanti dijelasin sama Bang Juma. Lu dengerin dulu, kalau lu ngoceh terus gua hektar lu punya lidah. Ya diam dulu lu. Diam. Coba lah. Biar jangan ngada-ngada kita, biar jangan ngarang-ngarang. Kalau ngarang-ngarang nggak usah orang goblok. Diam kata. Ya udah bodoh pun kalau dia tunjukkan aja lah. Macam bicara sama orang tahu awak. Gampang batalkan dataku ini. Ya, jadi gini. Sampai di mana kita tadi? Buktikanlah data bahwa ada perayaan 25 Desember pagan Yunani Aurelian itu di bawah tahun 189. Ya, jadi kalau saya nyingkapinya sederhana, Bang. Terkait dengan dewa Horus yang dipuja kemudian oleh orang-orang Mesir kuno. Penguasa pada kala itu ya. Menurut sejarah, mereka kemudian menyembah dewa Horus itu dari tahun 6000 sampai tahun 300 sekian sebelum Masehi. Itu mereka sembah dewa Horus ini, dewa matahari. Nah, terkait perayaan tanggal 25 Desember, kalau Anda mengatakan tadi 274, ya itu bisa jadi benar. Bisa jadi benar. Lebih dulu memperingati Yesus, kan gitu ya? Betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika kemudian Yesus dikatakan dirayakan pada tanggal 25 Desember, lalu kemudian belakangan muncul perayaan 25 Desember terhadap dewa Horus. Ini kenapa dinisbahkan kembali kepada dewa Horus? Karena dewa Horusnya itu lebih dulu. Lebih dulu itu kemudian ada pada
abad ke-6 sebelum Masehi daripada Yesus. Nah, ini yang saya tahu. Nah, kebetulan ada pakarnya di sini. Ada Bang Goto. Beliau yang akan paparkan kepada saudara. Yang pasti kemudian ada beberapa mitologi Mesir dan juga Roma yang mereka kemudian peringati dengan tanggal 25 Desember itu. Dan Yesus pun dimasukkan ke dalam untuk disama-samakan kemudian. Bagaimana dewa Horus yang ada dewa langit yang kemudian diasosiasikan dengan perang dan perburuan, itu mereka identikkan dengan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Seperti itu adanya. Jadi 25 Desember itu identik dengan agama pagan, dewa-dewa, penyembahan kepada dewa Horus, Osiris dan seterusnya. Seperti itu, Bang. Nanti kita tunggu Bang Goto jelaskan. Silakan. Aku Bang ya, sedikit aja Bang. Nah, terima kasih Bang Juma. Abang sudah konfirmasi tadi bahwa benar di 274 Masehi itu adalah awal sekali diperingatinya 25 Desember bagi Dewa Horus. Oke lah. Dan Abang juga sudah konfirmasi tadi bahwa sebelum 274 di tahun 189 ini Keuskupan Roma pun sudah memperingati Natal di 189 Masehi, bahwasanya duluan diperingati 20 Desember sebagai Natal daripada 25 Desember perayaan Dewa Horus. Bukanlah Kristen yang mencocokologi ke Dewa Horus, tetapi si Dewa Horus ini ya mencocokologi ke Natal itu. Kok Dewa Horus? Artinya begini Pak, entah si Romawi itunya mencocok-cocokkan dia ke 25 Desember. Siapa yang duluan? Kan itu perkaranya. Kalau memang duluan si Aurelian ini melaksanakan 25 Desember, maka Kristenlah yang mencocok-cocokkan ke Dewa Aurelian ini, ke Dewa Romawi itu. Tetapi faktanya duluannya diperingati Natal pada tahun 189 itu oleh Gereja Koptik itu Mesir. Kenapa kalian bilang jadi Kristen mencocokkan ke dewa Romawi? Kalian kan jadi berbohong. Tunggu dulu Bang, ya. Tunggu dulu. Kita dengarkan dulu dari Bang Goto sebelum saya gaskan. Bang Goto, Bang Goto dulu. Biar aku pingin juga dengar, biar kita pahit-pahit aja, putih-putih, hitam-hitam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kita mulai saja dari suara saya agak serak ya, tapi dengar karena saya kemarin habis kehujanan tuh. Jadi gini, kalau kita lihat itu ya, saat Maria itu terima wahyu ya dari malaikat Jibril. Dari Gabriel. Ya, Gabriel ya. Jadi di situ gembala-gembala itu ya sedang mengembalakan domba-dombanya. Ya, jadi begini. Oke, tahan dulu. Jangan dibantah dulu, Bang. Jadi gini. Israel ya, Palestina itu beriklim subtropis. Ya. Jadi pada saat bulan 12 penanggalan Masehi ya, curah hujan di Yerusalem dan Israel itu sangat tinggi. Jadi tidak memungkinkan gembala-gembala itu mengembalakan domba-dombanya kecuali kalau musim panas. Mengingat kambing dengan domba itu takut dengan air. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi dulu ya. Nah, sementara penulisan bulan ke-6 dalam Bible yang sekarang ada itu menggunakan penanggalan Masehi. Dan seperti itu. Jadi Maria itu menerima wahyu ya di bulan ke-6 penanggalan Masehi. Nah, setelah itu dia ke rumah sepupunya. Dia ke rumah penanggalan Masehi itu Bang, penanggalan Ibrani itu Bang. Nanti dikonversi dia masih Bang. Yang Bible sekarang ini Bang, yang Anda pegang itu sudah menggunakan penanggalan Masehi Bang, bukan penanggalan Ibrani ya. Jadi tentang bulan Kislev, perayaan lampu itu murni ya, itu murni budaya Yahudi, tidak ada hubungannya dengan Romawi. Sabar dulu Bang, sebentar baru Abang bantah ya. Jadi begini, Natal secara umum itu baru diperingati ya seluruh umat Katolik di dunia tahun 336.
36. Tahun Ya, 336. Jadi narasi abang itu narasi yang salah. Nah, jadi tahun 340 ya, karena sudah diputuskan ya melalui delik Milano itu, ya delik Milano di mana Romawi sudah melakukan asimilasi paksa ya, berdasar dari pembantaian genosida yang dilakukan oleh Kaisar Diocletianus tahun 284. Nah, sisa-sisa dari genosida itu yang kerjasama ya, yang kerjasama dengan Kaisar Konstantin dan ibunya Helena, sehingga melahirkan delik Milano, di mana 25 Desember hari raya Dewa Mitras sudah harus diterima oleh orang-orang Kristen sebagai budaya Kristen agar terlepas dari genosida. Nah, begitu ya. Jadi tahun 340 Kaisar Julius ya secara resmi menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Ya, paham ya? Jadi